Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Ninda Azani Yurisman dari TIPA 205. Di sini saya akan membahas nomor 4 soal UAS Statistika Industri. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke pembahasan soal nomor 4. Berikut merupakan soal nomor 4 UAS Statistika Industri. Sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel 4 berikut. Ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil, dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Nah, ini merupakan soal dalam bentuk uji Kruskal-Wallis. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan hipotesis 0 atau H0. H0 untuk soal berikut adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, di mana nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk 3 metode mengajar adalah sama. Kemudian, kita menentukan hipotesis 1 atau H1. H1 untuk soal berikut adalah nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk 3 metode mengajar adalah tidak sama. Kemudian kita masuk ke uji statistik. Nah, kita buat tabel seperti yang tertera di layar, di mana kita ubah semua pengamatan menjadi bentuk peringkat. Kemudian kita jumlahkan peringkatnya, semua peringkatnya dari tiap-tiap masing metode untuk mendapatkan RI-nya. Nah, di sini untuk memberikan peringkat atau ranking, itu dari nilai pengamatan yang terkecil sampai nilai pengamatan yang terbesar. Nah, kalau misalkan di dalam tabel itu terdapat nilai pengamatannya sama, maka diambil rata-rata rankingnya. Nah, lalu di sini seperti yang bisa kalian lihat bahwa nilai terkecil atau nilai pengamatan terkecil di sini adalah 61. Maka untuk nilai pengamatan 61 rankingnya adalah 1. Kemudian selanjutnya adalah 66. Nilai pengamatan 66 ini memiliki rankingnya adalah 2. Dan seterusnya kita ubah menjadi bentuk ranking. Kemudian setelah diubah menjadi bentuk ranking, baru kita jumlahkan semua rankingnya dari tiap-tiap masing metode. Sehingga didapatkan untuk jumlah ranking pada metode 1 adalah 90, kemudian untuk jumlah ranking pada metode 2 adalah 40, dan jumlah ranking untuk metode 3 adalah 80. Setelah itu, kita uji statistiknya dengan rumus H seperti yang tertera di layar. Nah, di sini N besar itu merupakan banyaknya pengamatan keseluruhan, di mana semua keseluruhan pengamatannya itu ada 20 pengamatan. Maka N besarnya adalah 20. Lalu tadi RI ini merupakan jumlah ranking untuk tiap-tiap masing-masing metode. Lalu NI ini merupakan banyaknya pengamatan untuk tiap-tiap masing-masing metode. Nah, lalu tinggal kita masukkan seperti ke dalam rumus tersebut, yaitu 12 dibagi dengan N besarnya adalah 20, dikali dengan 21, kemudian dikali dengan dalam kurung, yaitu untuk jumlah ranking pada metode pertama adalah 90, dan banyaknya pengamatannya adalah 6, maka 90 kuadrat dibagi dengan 6, ditambah dengan jumlah ranking pada metode 2 adalah 40, dan banyak pengamatan pada metode 2 adalah 8, maka 40 kuadrat dibagi dengan 8, ditambah dengan jumlah ranking pada metode 3 adalah 80, dan banyaknya pengamatan adalah 6, sehingga 80 kuadrat dibagi dengan 6, kemudian nanti dikurangi dengan 3 dikali dengan 21. Nah, kita dapat yaitu 1,35 dikali dengan hasil penjumlahan RI per NI, RI kuadrat per NI ini adalah 7.850 per 3. Nah, dikurangi 63. Kita kalikan antara 1 per 35 dengan 7.850
per 3, sehingga didapatkan 1570 per 21. Nah, 1570 per 21 ini dikurangi dengan 63, sehingga didapatkan hasil H-nya itu adalah 11,762. Nah, setelah itu di soal dia minta pada taraf nyatanya 5%. Nah, hal yang selanjutnya yang kita lakukan itu adalah mencari daerah kritis dan kriteria ujinya. Nah, daerah kritis dengan taraf nyata 5% dengan derajat kebebasannya yaitu V-nya itu sama dengan K dikurangi 1, di mana K-nya itu adalah 3, atau jumlah banyaknya populasinya itu ada 3, maka 3 dikurangi 1 adalah 2, maka diperoleh X kuadrat tabel pada tabel Chi-square itu untuk X kuadrat 0,05, pi-nya adalah 2, itu nilainya adalah 5,991. Dengan kriteria uji tolakan 0, jika hanya itu lebih besar dari X kuadrat tabel. Nah, seperti yang bisa kita lihat bahwa tadi kita dapat hanya adalah sekitar 11, sekian. Sehingga nilai hanya itu lebih besar dibandingkan si X kuadrat tabel. Sehingga keputusan kita adalah tolak H0. Maka kesimpulannya adalah pada taraf nyata 5% itu cukup membuktikan bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk 3 metode mengajar adalah tidak sama. Sekian pembahasan soal nomor 4 UAS Statistika Industri. Terima kasih.